Kali ini saya membawa informasi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan guru penggerak Bapak Ibu ya. Mendikbud sampaikan nasib guru penggerak tahun 2024. Simak penjelasannya. Dan insya Allah nanti kita ulas juga bagaimana ya pemerintah bisa menjamin eksistensi keberadaannya guru penggerak. Lalu bagaimana nasibnya nanti di tahun 2024 ya, dihapuskan atau tetap eksis begitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Kang Edi Channel Bapak Ibu, terutama teman-teman guru, pengawas ya, dan pemerhati pendidikan tentunya. Judul ini tentu saya rilis dari berbagai sumber, terutama ya Bapak Ibu, ada pikiranrakyat.com, kemudian ada juga dari klikpendidikan.id ya, kemudian sumber-sumber lain termasuk dengan kompas.com yang menginformasikan beberapa informasi terkait bagaimana nasib guru penggerak di tahun 2024. Mengapa 2024? Nah, ini karena tahun 2024 katanya ini tahun politik gitu Bapak Ibu ya. Dan tentu ya dengan pemerintahan baru, bagaimana kebijakan selanjutnya untuk nasib guru penggerak. Termasuk mungkin di sini ada PSP, Pelaksana Sekolah Penggerak, dan lain-lain terkait dengan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Mas Menteri Nadiem ya, yang sudah sekian episode, kalau tidak salah sudah 23 episode yang dikeluarkan, dan salah satunya ini adalah ada guru penggeraknya, kemudian ada PSP-nya ya, Pelaksana Sekolah Penggerak. Baik, kita langsung saja lah ya membacakan informasinya, dan ini tentu dari salah satu sumber atau informasi yang kita rilis ya dari beberapa media terutama. Baik, program guru penggerak ini merupakan program yang telah diluncurkan, betul, oleh Kementerian Kebudayaan, Ristek dan Teknologi pada tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Good. Oke. Bagaimana nasib guru penggerak di tahun 2024? Nah, program ini dilakukan dengan cara menempatkan guru-guru terbaik ke sekolah-sekolah yang sedang membutuhkan. Menurut Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia saat ini, program ini masih akan terus berlanjut dan bahkan akan semakin diperkuat. Luar biasa, kencang banget begitu ya Pak Nadiem. Akan tetapi sedikit pula yang mempertanyakan, tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebijakan mengenai nasib atau masa depan dari guru penggerak. Dan akhirnya Nadiem Makarim memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Apa ini maksudnya mengejutkan ya? Diteruskan atau dihapus ya, atau dipertahankan? Nah, kita baca dulu deh. Nadiem juga mengatakan mengenai nasib guru penggerak setelah tahun 2024 dan lain-lain. Dia meminta tidak perlu khawatir karena ini juga menjadi kecemasan Kemendikbud, bukan hanya para guru. Oh, ternyata Kemendikbud juga cemas ini Bapak Ibu. Kecemasan Kemendikbud bukan hanya para guru, dan karena hal ini Nadiem memperoleh pertanyaan dari guru di seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, pada awal tahun 2020, Nadiem Makarim telah mengumumkan bahwa program ini akan diperluas ke seluruh wilayah. Jadi malah akan diperluas ya, luar biasa. Ke seluruh wilayah Indonesia dengan menempatkan lebih dari 10.000 guru terbaik yang ada di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Nah, selain itu, tahun 2020 juga program guru penggerak ini akan mengalami penundaan katanya karena adanya pandemi. Ya, kemarin sempat ada kan pandemi sehingga ada sedikit tersendat gitu ya. Nah, tentunya pada tahun 2023 ini jumlah guru program ini akan lebih banyak lagi, sehingga bisa membuat pemerataan kualitas pendidikan dan pengajaran yang lebih baik. Nadiem juga mengungkapkan untuk pernyataan tersebut ya,
meyakinkan para guru penggerak ataupun yang ingin mendaftar di periode berikutnya. Kalau tidak salah ada berapa ya? Sampai 14 ini, 14 angkatan. Kita sudah masuk ke angkatan 9-10 kalau tidak salah. Dan ini semuanya memang katanya sih ada sampai 14 angkatan. Baik. Nadiem mengatakan jadi setiap inisiatif yang telah dilakukan tersebut selalu didesain untuk melakukan perancangan supaya sulit diputar balik dan sulit dihilangkan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu diikat dengan regulasi. Jadi sesuatu program yang sudah diikat dengan regulasi sulit juga ya. Tidak serta-merta gampang begitu untuk dihilangkan, dihapus atau ditiadakan. Kan membuat sebuah regulasi itu butuh waktu yang sangat lama, tenaga, pikiran, waktu, dan lain-lain. Sehingga kalau sudah diikat oleh kebijakan, diikat oleh regulasi, maka siapapun pemerintahannya, ini wajib untuk dilaksanakan, begitu ya. Jadi itulah dukungan dari regulasi yang kuat, sehingga siapapun nanti yang memerintah, begitu, misalnya 2024 terjadi pergantian menteri, bukan Nadiem Makarim lagi tapi yang lain ya, karena sudah ada regulasinya maka wajib untuk terus dipertahankan begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang harus dievaluasi ya terkait dengan program ini begitu. Maksudnya yaitu para lulusan program ini yang menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah sampai selanjutnya akan terus tetap mempertahankan kedudukannya ya, sebagai kepala sekolah maupun pengawas sekolah gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Nadiem juga bertanya mengenai beberapa hal buruk jika misalnya telah terdapat 50 sampai dengan 100.000 guru penggerak dan telah menjadi mungkin setengah dari peserta tersebut menjadi kepala sekolah dan pengawas. Boleh ya admin komentari ya Bapak Ibu. Bagus memang sekolah penggerak itu saya secara pribadi ya ini mengacungkan jempol kepada Pak Menteri yang terobosan yang luar biasa, mantap gitu programnya. Tetapi tentu dari setiap program itu ada baik buruknya, ada plus minus begitu ya. Nah, kalau guru penggerak ini nanti dilakukan tidak lagi misalnya seperti tidak lagi daring gitu ya, proses mekanisme seleksinya itu alangkah baiknya, karena memang diakui programnya bagus, kemudian guru-guru juga yang lulusnya juga luar biasa secara IQ, secara akademik tapi menurut saya ada satu hal yang barangkali ini perlu dipertimbangkan adalah tentang kepribadian ya, tentang sikap perilaku ya, itu juga jangan dilupakan gitu ya. Sebab banyak juga teman-teman, mohon maaf ini, yang sudah menjadi kepala sekolah, guru-guru penggerak, tetapi banyak pihak mengecewakan, begitu ya. Ya, artinya mungkin dari sisi akademik, kemudian IQ, kemudian IT-nya bagus ya, kemudian luar biasa lah, pokoknya dari sisi akademik, tetapi dari sisi kepribadian, kemudian hubungan sosialnya itu juga perlu dipertanyakan. Tidak serta-merta begitu ketika diangkat menjadi kepala sekolah oleh pemerintah daerah banyak yang itu tadi tanggapan-tanggapan yang kurang baik begitu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di daerah Bapak dan Ibu, tetapi teman-teman kita di lapangan ada juga yang begitu ya. Ini perlu mungkin sekedar masukan ya kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian Mendikbudristek ya, agar dievaluasi kembali menurut saya hal-hal yang seperti itu. Ya kan tidak tahu, mereka kan ikutnya daring, kemudian ikut seleksi, tapi secara kepribadiannya itu yang barangkali perlu dipertanyakan, dan pergaulannya, sikap dan perilakunya apakah sudah layak untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Karena memang secara IQ, secara akademik bagus gitu. Nah, ini ada mungkin ya tadi ada hal ada yang si positif negatifnya begitu. Tetapi dari secara keseluruhan kalau saya simpulkan bagus luar biasa.
guru-guru muda yang punya ambisi untuk memajukan ya pendidikan. Ini bagus itu, ambisi untuk memajukan pendidikan, kemudian mewarnai pendidikan di Indonesia. Itu luar biasa. Baik, saya izin dulu ya bacakan selanjutnya. Mendikbud juga bertanya tentang perubahan. Jika semua percaya teori dan perubahan, kalau 20% saja kepala sekolah itu merupakan lulusan dan PPG, maka tentunya akan membuat perubahan pada pendidikan. Ya, betul ya. 20% saja. Tapi untuk mencapai 20% itu kan luar biasa. Ya. Dan anehnya begitu Bapak Ibu, sedikit sekali yang berminat ya di tiap-tiap daerah itu untuk berminat menjadi guru penggerak. Ditambah lagi dengan sulit lulusnya gitu ya. Apalagi dibatasi gitu ya, umur dan lain-lain. Nah, pada kesempatan yang sama, Nadiem juga mengungkapkan bahwa PPG ini merupakan salah satu program prioritas PGP ya, program guru penggerak yang ingin diperkuat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Betul. Sekali lagi betul Mas Menteri, betul ya. Saya secara jujur ya, kalau itu programnya bagus ya. Tapi kalau misalnya begitu selesai ikut program guru penggerak yang dilakukan secara daring itu, kemudian juga teman-teman juga luringnya ada ya, memang persentasenya sedikit. Tapi kalau dilanjutkan dengan semacam diklat begitu ya, sekian hari atau sekian bulan, sekian minggu misalnya untuk memantapkan itu, dan kita lihat bagaimana profil di person masing-masing itu lebih bagus gitu ya. Jadi itu mungkin ini hanya sekedar pendapat saja ya, agar lebih paripurna begitu ketika lulusan PPG ini untuk diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas. Dan yang lucunya lagi, teman-teman yang lulus PGP ya, sekolah penggerak, ketika ditawari pengawas banyak yang bukan tidak ada, banyak ya, bukan tidak ada banyak yang menolak gitu. Kalau untuk pengawas belum siap gitu ya, belum siap. Kata mungkin dari sisi umur, kedewasaan itu mungkin menjadi meragap diri lah barangkali ini Bapak Ibu. Jadi misalnya teman-teman di daerah-daerah banyak yang seperti itu begitu ya. Ini juga mesti mesti dipelajari, mesti jadi perhatian juga nih Pak Menteri nih gitu, supaya dievaluasi kembali ya terkait dengan mekanismenya, bukan programnya udah bagus ya, tapi mekanismenya ya, mungkin proses diklatnya. Oke. Ya itu saja ya barangkali yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Ini jadi saya curhatan di sini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sekedar barangkali unek-unek ya, sekalian unek-unek disampaikan pada Bapak Ibu terkait dengan teman-teman yang masuk kepada peserta sebagai guru penggerak. Oke, mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.